Oke, perkenalkan nama saya Harmadana Arte dengan NIM 124240004. Di sini saya akan meresum materi yang diberikan pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober tahun 2025. Oke, langsung saja pada resumnya, yaitu yang pertama, tools yang pertama yaitu ada yang mana select. Select ini berfungsi untuk memilih suatu objek dengan cara mengklik objek tersebut dengan klik kiri sebanyak 3 kali. Sabar, saya buat dulu objeknya. Nah, jadi cara select di SketchUp itu ada dua cara yang saya tahu, yakni dengan klik kiri dan menahannya hingga memilih area yang akan diselect seperti ini. Dan cara yang kedua yaitu menekan objek tersebut sebanyak 3 kali seperti ini. Untuk tools yang selanjutnya yaitu tools Paint Bucket. Paint Bucket ini berfungsi untuk mewarnai atau memberikan tekstur ya pada sebuah objek. Misalnya tekstur kayu ataupun aspal atau konkrit atau beton. Contohnya seperti ini. Pertama-tama klik ininya, materialnya, terus di klik area yang sudah diselect ini dengan material yang sudah dipilih. Maka objek akan berubah sesuai dengan material yang Anda pilih. Selanjutnya ada eraser atau penghapus. Penghapus ini berfungsi untuk menghapus bidang ataupun sebuah garis. Contohnya seperti ini. Caranya mudah, tinggal diklik saja di bagian manapun itu. Ini saya mengklik di bagian garis, jadinya seperti ini. Untuk di bagian bidangnya, klik kanan, erase. Gini jadinya. Nah, untuk shortcut dari eraser ini kalian bisa mengklik E di keyboardnya, maka langsung kursor Anda akan langsung memerintahkan untuk eraser. Jadi gini, langsung eraser gitu. Nah, klik E, jadi langsung eraser. Dan untuk mengembalikannya cukup klik space. Yang selanjutnya ada line atau garis. Ini yang namanya line. Line ini shortcutnya itu L. L untuk line. Untuk
membuat line cukup mengklik satu kali di bidang ini dan klik lagi satu kali akan membuat line. Jika line bertemu dengan line lainnya akan membentuk suatu bidang. Dan selanjutnya ada ini sama saja line namun dia freehand. Ini lebih susah karena dia freehand. Sama saja ketika line bertemu dengan ujung line atau bertemu badan line lainnya akan menciptakan sebuah bidang. Untuk menghapus ini semua bisa kita select terlebih dahulu. Select semuanya. Bisa pencet delete pada keyboard. Nah, hilang. Untuk mengembalikannya bisa pencet Ctrl Z. Oke, lanjut lagi. Terus selanjutnya ada rectangle. Rectangle ini kotak. Jadi shortcutnya itu R. Klik R pada keyboard, maka langsung muncul rectangle. Untuk mengatur arah rectangle-nya, gunakan tanda panah pada keyboard. Tanda panah kiri untuk rectangle yang berwarna hijau memiliki bidang pada sumbu hijau. Untuk kanan sumbu merah memiliki bidang pada sumbu merah, dan atas atau bawah memiliki bidang di sumbu biru atau dia ke atas arah bidangnya. Jadi untuk membuat rectangle cukup diklik saja, ditahan dan diklik lagi. Bisa dilihat di sini ukurannya itu 1475 mm sampai 978 mm. Itu bukan sampai ya, itu koma. Itu ukuran dari rectangle-nya. Untuk mengubah ukuran dari rectangle ini, caranya kalian itu membuat rectangle, ditekan, namun mouse tidak boleh digerakkan. Jadi bisa kita ubah, misalnya jadi 3000, 3000, enter, gitu. Pada setiap laptop itu berbeda, ada yang memakai koma, ada yang memakai titik. Selanjutnya ada tools yang namanya rotate rectangle. Rotate rectangle ini khusus untuk kotak yang dia itu bisa rotasi seperti ini. Bisa diubah juga melalui tanda panah seperti ini. Arah ke hijau,
merah, ataupun biru. Sebelumnya kita mau bikin yang merah. Nah, untuk bikin rectangle-nya kita klik lagi. Loh. Sabar. Oke, yang tadi untuk melanjutkan yang tadi rotate rectangle, fungsinya untuk merotasi rectangle ya tentunya. Contohnya merah, kita bikin rectangle yang sedikit miring. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Nah, untuk yang selanjutnya ada circle. Jadi untuk membuat circle sama aja. Set, ditarik, dilepas, jangan geserin mouse-nya, tulis diameter dari circle-nya, misalkan 3000, enter. Nah, untuk ini di space supaya perintahnya ini. Untuk memindahkan cukup ke klik M pada keyboard, M yang artinya move, ini shortcut move untuk memindahkan yang namanya circle ini. Oke, setelah circle ada yang namanya polygon. Polygon ini ya hampir sama seperti circle, cara ini ya, cara membuatnya. Gitu juga. Oh, dan pertanyaannya, kenapa bulatnya tidak bulat sempurna? Caranya supaya bulat sempurna yaitu klik pada garis dari circle, pergi ke entity info, pada menu segmen dari 24 ini kita ubah ke 100, lalu enter. Lalu dia akan berubah dengan sendirinya menjadi bulat sempurna. Untuk polygon mungkin sama juga. Dari segmennya 6 bisa kita ubah ke 7, enter, 8, enter, 9. Oh, ternyata kelebihan guys, sorry 8, enter. Nah, jadi dia bisa segi 8 guys. Untuk cara mengaktifkan entity info dan tray-nya ini semua ya. Jadi klik window, develop tray. Nah, ini ada beberapa ini tools. Nanti kalian centang seperti ini aja, ikuti saya biar lebih enak ini kerjanya.